How long till you get to the lake? Weeks. Maybe more. Hai, selamat datang kembali di channel Super Noi Movie. The Way Back adalah sebuah film kisah nyata yang menceritakan tentang perjalanan sekelompok tahanan yang melarikan diri dari penjara Soviet di Siberia. Mereka berjalan kaki sejauh 6.437 km, melewati hutan buku Siberia, Danau Haikal, perbatasan Mongolia, sampai ke padang pasir dan pegunungan Himalaya untuk sampai ke negeri India. Penderitaan di sepanjang perjalanan seakan-akan tak ada hentinya menerpa mereka. Sampai-sampai beberapa orang dari mereka pun meregang nyawa dibuatnya. Dan ini adalah merupakan kisah perjuangan yang sangat luar biasa demi mendapatkan sebuah kebebasan. Ini dia, The Way Back 2010. Selamat menyaksikan. Berlatar pada Perang Dunia II, di tahun 1939, Hitler dengan pasukan Nazinya telah menggempur Polandia dari arah barat. Sedangkan beberapa hari kemudian, Stalin dengan tentara merahnya menyerang dari arah timur. Dan mereka pun telah membagi negara tersebut menjadi dua bagian. Dan itulah konflik peperangan yang terjadi di Polandia. Kemudian seorang pria bernama Janus terlihat sedang diinterogasi di sebuah ruangan sempit dengan tuduhan sebagai mata-mata. Karena Janus tetap bungkam dan tidak mau mengakuinya, akhirnya pemerintah Soviet pun menyeret istrinya Janus untuk diinterogasi. Entah apa yang dilakukan mereka sampai akhirnya istrinya pun mengakuinya bahwa Janus adalah memang seorang mata-mata dan anti komunis. Akhirnya Janus pun divonis 20 tahun penjara di kamp kerja paksa Siberia. Siberia dipilih sebagai tempat tahanan karena memang dikelilingi alam liar yang sangat luas sekali. Belum lagi hutan beku dan cuaca yang sangat ekstrim mampu membuat setiap tahanan yang kabur mati membeku di perjalanan. Selain itu, pemerintahan Soviet juga memberikan imbalan yang cukup besar pada setiap warga yang berhasil menangkap tahanan yang kabur dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan dari sinilah awal mimpi buruk Janus dimulai. Отойти в сторону! Ketika masuk kamp tahanan tersebut, semua rambut tahanan pun dicukur sampai habis. Dan di malam harinya, jatah makan pun mulai dibagikan. Para tahanan yang sudah lebih lama berada di sana, mereka mengalami rabun senja karena memang kekurangan gizi. Janus membuat 2 jatah makannya dengan salah satu yang gak kebagian. Tapi tiba-tiba saja Mr. Smith, seorang insinyur dari Amerika, memperingatkannya bahwa kebaikan Janus akan membunuhnya nanti. Selesai makan, Janus pun berkenalan dengan seorang aktor film bernama Khabarov. Dan di sana mereka saling menceritakan kasusnya masing-masing. Khabarov ditangkap hanya karena film yang diperankannya telah menyinggung pemerintahan Stalin. Dan sedangkan Mr. Smith sendiri sebenarnya gak ada masalah bagi dia. Hanya karena dia orang Amerika atau orang asing, ia pun berakhir di penjara ini. Andrei Timofeyevich, I like you Poles. Di kamp itu pula, Khabarov memberitahukan Janus agar berhati-hati dengan kelompok Gurki. Mereka adalah sekelompok penjahat profesional yang disegani dan tak segan-segan membunuh tahanan lain hanya karena hal sepele. Seperti yang dilakukan Paka malam itu, salah seorang dari mereka, ia telah membunuh tahanan lain hanya karena menginginkan jaketnya untuk taruhan judi bersama kelompoknya. Mengerikan ya. Возьми пальто. Хочу свитер. Здесь не начальство. Pertemanan Janus dan Khabarov pun semakin dekat dan tumbuh saling kepercayaan di antara mereka. Hal itu pula lah yang mendasari mereka untuk merencanakan sebuah pelarian dari penjara tersebut. Dan mereka pun mulai membicarakannya. Menurut Khabarov, kabur dari tempat tersebut bukanlah hal yang mustahil. Tapi masalahnya beberapa wilayah sudah dikuasai Soviet dan satu-satunya jalan pelarian adalah ke arah selatan melewati Danau Baikal dan menuju perbatasan Mongolia. Selain mereka berdua, Janus juga berencana mengajak teman-teman yang lainnya dalam pelarian ini. Setelah memantapkan rencana pelarian tersebut, mereka pun mulai mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya sebagai bekal nanti dalam pelariannya. Hari demi hari mereka lalui layaknya seorang pekerja paksa di masa itu. Pagi harinya mereka digiring menebang kayu di hutan untuk keperluan pemerintahan Soviet. Tak sedikit dari mereka yang mati kelaparan dan kecapean dalam cuaca yang sangat ekstrim. Dan ketika badai menerjang, satu persatu para tahanan pun mulai berjatuhan meregang nyawa. Untuk meminimalisir banyaknya korban, Smith mulai mengusulkan agar mereka berlindung saja untuk sementara di balik pepohonan sampai badai mereda. Dan akhirnya mereka semua pun berlindung di tempat yang lebih aman.
Dan dari sinilah Janus, Kasih, Kabarov, dan Joran pun saling berkenalan. Mr. Smith! Zoran, Yugoslav! Hari berikutnya, penjaga memindahkan tugas Smith dan Janus ke tempat penambangan batu bara. Tempat ini ternyata lebih berbahaya dan sangat mengerikan. Udara yang sangat pengap berdebu dan banyaknya ledakan membuat Janus dan tahanan lainnya mudah lelah dan kesakitan. Dan tak sedikit dari mereka sering berhalusinasi karenanya. Are you crazy? They'll shoot you. Merasa sangat muak dan jengah level akut dengan situasi seperti ini, Janus pun membicarakan lagi rencana pelarian dirinya bersama Kabarov kepada Smith. Namun menurut Smith, Kabarov itu hanyalah omong doang dan sama sekali gak bernyali. Ia sering sekali membicarakan hal seperti ini pada mereka, tapi actionnya pun nol. Dan jika memang Janus serius, Smith pun siap untuk kabur bersama mereka. It's about making a run for it. He gets your energy. Yeah. Malam harinya, Janus menemui Kabarov untuk lebih serius lagi mempercepat rencana pelariannya. Namun, Kabarov masih meragukan semua persiapan dan perbekalannya. Janus pun meyakinkan Kabarov bahwa dirinya sangat paham sekali dan menguasai cara bertahan hidup di alam liar. 1,000 kilometers and we need food. Cannot be done. Andre. Percakapan mereka yang begitu serius pun ternyata telah didengar oleh Palka. Dan Palka pun berniatan untuk ikut bergabung bersama pelarian mereka. Mr. Smith menyogok seorang penjaga dengan memberikan sebuah jam tangan miliknya demi mendapatkan info waktu yang tepat untuk keluar dari tempat tersebut. Penjaga itu pun mengatakan bahwa mereka memiliki peluang hanya 10 menit setelah genset dimatikan. Dan setelah semuanya dipersiapkan dengan matang, akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi di saat badai salju datang. Di saat semua tahanan tertidur lelap, seiring dengan adanya badai salju, Smith pun mematikan gensetnya. Dan setelah berhasil memotong pagar kawatnya, mereka pun memulai petualangannya. Snow is blinding us! Come on. Look, keep going. Para penjaga sudah menyadari pelarian mereka dan mulai melakukan pencarian, akan tetapi badai tersebut telah menutupi jejak mereka dan mereka pun kehilangan jejaknya. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur sejauh 20 km dan di sini mereka mulai mengumpulkan makanan dari setiap tahanan termasuk juga Palka. Perjalanan mereka pun berlanjut dan menurut Janus untuk sampai ke Danau Baikal butuh waktu sekitar 4 mingguan. Sungguh perjalanan yang sangat luar biasa dan melelahkan. Suatu malam ketika akan membuat perapian, Kasih pun mencoba mencari kayu bakar dan dia pun tersesat. Dia pun terus berjalan semakin jauh ke dalam hutan yang dingin. Dan dia pun ternyata tak bisa kembali sampai akhirnya mati kedinginan dan membeku. Hari demi hari mereka lalui, namun tak kunjung juga sampai ke danau yang mereka maksud. Dan musim dingin pun berakhir. Persediaan makanan yang mereka bawa pun semakin menipis dan habis. Mereka mulai kelaparan dan memakan apa saja yang mereka temui di hutan. Mendapati sebuah gua, mereka pun beristirahat dan melepas lelah di sana. Palka yang mulai tak tahan dengan rasa laparnya, ia mengemukakan ide gilanya pada Janus, yaitu untuk membunuh salah satu dari mereka untuk dimakannya. Namun tentu saja Janus menentangnya. Well, beef and extra people, isn't it? For food. Catch. Eat some fish now. No, we will get more. Menjelang pagi hari, Smith tiba-tiba terbangunkan oleh segerombolan serigala yang sedang menyantap mangsanya di luar gua. Lalu ia pun segera membangunkan rekan-rekannya untuk mengusir serigala itu dan mereka pun memakan daging sisa dari buruannya. Siang harinya, Janus pun memutuskan untuk mencari danau itu sendirian saja karena ia merasa bahwa teman-temannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menempuh perjalanan yang jauh. Ia berjanji akan segera kembali jika sudah menemukannya. Khawatir dengan kondisi Palka yang sudah mulai berpikir dengan tindakan-tindakan gilanya, Janus pun meminta Smith untuk mengawasinya. Dan setelah ia pamit, diiringi dengan doa dan harapan rekan-rekannya, Janus pun memulai perjalanannya. Mendaki gunung, lewati lembah, dan sesekali ia berteduh di sela-sela bebatuan dari derasnya guyuran air hujan. Kondisi alam yang semakin kejam membuat ia semakin lemah dan menderita. Terkadang ia berhalusinasi atas apa atau terpaan mental yang semakin melemahkan dirinya. Namun tanpa menyerah ia terus berjalan, merangkak, mendaki, dan hingga akhirnya
I saw the lake. Penderitaan Janus pun berujung manis, ternyata ia telah menemukan danaunya. Dan kemudian ia kembali dengan membawa kabar baik pada teman-temannya, walaupun keadaannya sangat mengkhawatirkan. Setelah beristirahat beberapa hari untuk memulihkan kondisi Janus yang cukup lemah, dan setelah jag-jag mereka pun mulai berjalan menuju danau tersebut. Namun di perjalanannya mereka tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya seorang gadis yang membuntuti mereka dari belakang. Sama seperti mereka yang telah melarikan diri dari Polandia, yang ternyata sudah dikuasai penuh oleh komunis, dan sampailah ia di tempat ini. We have no choice. You were sent to us. We can't leave her. Gypsies, there are thousands like that. Come on, she's starving. Awalnya Smith pun tidak menyukai gadis ini karena menurutnya ia hanya akan menjadi beban saja. Tetapi setelah mereka berembuk dan atas dasar kemanusiaan, akhirnya gadis itu pun mereka izinkan untuk gabung dalam petualangan tersebut. Easy, easy, easy. Dan akhirnya sampai juga mereka di Danau Baikal, dan ternyata mereka di sana menemukan seekor rusa yang terjebak lumpur. Lalu mereka pun membawanya dan menjadikannya sebagai santapan makan malam dan untuk perbekalan perjalanan mereka. Untuk beberapa hari mereka tinggal di sana untuk sekadar beristirahat dan memulihkan kondisi badannya. Mereka membersihkan diri, mandi, mencuci pakaian dan sebagainya, memanfaatkan waktu sebelum meneruskan perjalanannya. Setelah mereka merasa cukup bugar, mereka pun lalu melanjutkan petualangannya. Hari demi hari mereka berjalan, suka dan duka mereka lalui bersama hingga sampailah mereka di perbatasan. Dan ketika akan menyeberangi perbatasan itu, tiba-tiba saja Palka menghentikan langkahnya dan berpamitan pada Janus dan semua rekannya untuk memilih jalannya sendiri. Dan ternyata ia lebih memilih kembali ke Soviet walau resikonya ia pun tertangkap kembali. Dan ini adalah terakhir kalinya kita melihat Palka. It's not for me. Freedom. Good luck. Palka. Well, Setelah berhasil menyeberangi perbatasan, akhirnya mereka pun sampai di Mongolia. Tapi sayangnya ternyata Mongolia pun sama menganut paham komunis di bawah kekuasaan Stalin. Dan itu berarti tempat tersebut terlalu berbahaya untuk mereka tinggali. Setelah memutar otak dan berpikir keras, akhirnya Janus pun memutuskan untuk mencari jalur teraman saja, yaitu dengan menyusuri pegunungan melewati Himalaya untuk sampai ke daratan India. Dan kenapa India? Ya, karena di sanalah mereka akan meminta perlindungan tentara Inggris yang sedang menduduki India. Jalur yang akan mereka tempuh ternyata berbanding terbalik dengan Siberia yang subur akan air dan sangat bersalju. Di sini mereka dihadapkan dengan hamparan padang pasir yang sangat luas dan bercuaca sangat panas harus mereka tempuh. Tak ada pilihan lain bagi mereka karena ini satu-satunya jalan teraman untuk sampai ke daratan India. water. Dengan berbekal beberapa wadah air, mereka pun mulai berjalan dan menyusuri padang pasir tersebut. Meski dalam keadaan panas, mereka pun berusaha menaklukkannya. Badai pasir menerpa seakan-akan mematahkan semangat mereka, dan makin jauh mereka berjalan, makin terasa haus dan dahaga. Satu persatu dari mereka pun mulai tumbang. Irena, si gadis kecil itu, Thomas yang sudah tak kuasa lagi menanggung penderitaannya, mereka pun meregang nyawa, melepaskan semangat perjuangannya. Tak ada waktu untuk bersedih dan mereka pun harus tetap melanjutkan perjalanan, menghindari kemungkinan buruk yang akan menimpa mereka. We have to get to those hills. Come on, get up. Water may be trapped there. I'm done. Setelah melewati penderitaan di gurun pasir yang sangat panas, akhirnya mereka pun menemukan sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Di sana mereka pun mandi dan setelah itu mereka pun terus berjalan dan sampailah di tembok Cina. Lalu sampailah juga mereka di perbatasan Tibet. Tibet. And where is India? Di sana mereka disambut warga dengan baik, bahkan mereka pun dijamu makanan dan minuman yang sangat enak. Small villages, yes. Over the mountains. They give you food. Fuel. Very difficult. You can't go now.
Dikarenakan cuaca sedang tidak bersahabat, mereka pun disarankan untuk tinggal sementara di tempat tersebut sampai di musim semi. Dan setelah keadaan aman, mereka pun bisa melanjutkan perjalanan melewati sebuah pegunungan yang bisa mengantarkan mereka di sebuah desa di India. For 3 or 4 months. Isn't that what you Americans say? Thinks he can get me out through China. Not all of us. There's a U.S. military mission there. Esokan harinya, Janus, Vos, dan Joran pun memilih melanjutkan perjalanan untuk lebih cepat sampai ke India sesuai arahan jalan yang disampaikan oleh Patua. Sedangkan Smith berencana akan pergi ke Cina mencari pangkalan militer Amerika Serikat dan berlindung di sana. Setelah melewati jalur pegunungan terjal, mereka pun akhirnya sampai di daratan India di sebuah pedesaan. Lalu mereka pun disambut dengan baik dan penuh hangat. Akhirnya perjuangan yang sangat panjang dan luar biasa ini pun berbuah manis. Perjalanan sejauh 6.400 km lebih penuh rintangan yang telah mereka tempuh demi sebuah kebebasan akhirnya benar-benar tercapai. Welcome to India. Never mind. Come with me. Pada tahun 1989, komunisme di Polandia pun hancur dan akhirnya Polandia pun merdeka. Dan pada tahun itu pula Janus berhasil kembali ke negaranya. Dan akhirnya ia pun pulang bisa menemui istri tercintanya. Mereka pun hidup bahagia kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua dan ada manfaatnya tentunya. Karena ini kisah nyata yang sangat luar biasa. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalam.